Salam selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Puji nama Tuhan, pagi ini kita boleh bersama-sama memberi ruang dan waktu untuk kita kembali beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebuah kesempatan yang terbaik jika pagi ini kita ada di rumah Tuhan. Saya mengundang seluruh dan jemaat bangkit berdiri bersama-sama. Dan mari kita mengaku bahwa pertolongan kita dalam ibadah pada pagi hari ini datang dari pihak Allah Khalik langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan di dalam kekekalan kasihnya Dia tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia, anugerah sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Jikalau kami boleh bersama-sama hadir di dalam ibadah raya pagi hari ini, itu adalah karena kasih karunia dan rahmat Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kekuatan, terima kasih Tuhan buat kesehatan yang Tuhan beri. Dan berikanlah kepada kami sukacita dan damai sejahtera ketika kami masuk dalam ruang ibadah ini Tuhan. Kami ingin masuk dalam hadirat-Mu. Kami ingin Tuhan mengalami jamahan dan lawatan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya ketika kami menyerahkan segala keberadaan hidup kami ke dalam tangan-Mu, maka Tuhan, Engkau sendiri yang akan mengurapi kami. Engkau sendiri yang akan menjamah, menolong, menjawab setiap doa dan permohonan kami. Pagi hari ini juga Tuhan, kami mau menyerahkan setiap pelayan Tuhan ke dalam tangan-Mu. Mulai dari penyambut jemaat di depan, kolektan, multimedia, soundman, kameramen, pendamping, penyampai firman Tuhan dan pendoa syafaat, guru-guru sekolah minggu, dan teristimewa Tuhan, kami mau menyerahkan pemimpin pujian bersama dengan singer dan pemain musik. Biar kiranya Engkau sendiri akan mengurapi mereka, menaruhkan roh puji-pujian di atas mereka, boleh membawa kami bersama-sama memuji dan menyembah Allah serta memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan juga akan gedung ini, semua peralatan ke dalam tangan Tuhan, supaya Engkau sucikan, Engkau kuduskan, agar semuanya boleh dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan ibadah pagi hari ini. Haleluya. Setiap kita yang siap memuji dan memuliakan Tuhan, boleh berkata bersama-sama, amin. Shalom. Selamat pagi. Sebab Allah kita dahsyat, maka kita semua adalah pemenang. Amin. Mari kita nyatakan, kita bersorak bagi Tuhan. Mari semua sama-sama bertepuk tangan. Katakan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Sama-sama katakan. kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Semua katakan. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah kita dahsyat. Kemuliaannya disaksikan,
kebesarannya diceritakan. Katakan, Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. semuanya. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Mari sama-sama katakan, Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. beri kemuliaan Tuhan Yesus. Masih siap puji Tuhan? Yuk sekarang sama-sama ikuti saya, oke? Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh. Oke, lebih keras lagi, semangat. Haleluya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Katakan, musuh digalakkan. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Ya, sekali lagi ya. Katakan, Allah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Siapa? Dahsyat di tempat kudusnya. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Amin. Serahkan musuhmu, Katakan, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. katakan, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. musuh dikalahkan. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Lebih semangat lagi, katakan sama-sama. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit. Bersorak Sama-sama. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh
dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi katakan Allah bangkit. Allah bangkit, bersorak. Sama-sama. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Mari cepat BMC. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Sekali lagi ya. Saya yakin bisa lebih keras. 1, 2, 1, 2. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Musuh dikalahkan, Umat Tuhan dibebaskan. umatnya dibebaskan. Siapa? Allah dahsyat di tempat. Semuanya memuji Tuhan. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit. Allah bangkit, Mari bersorak. bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Siapa? Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh. Haleluya. Beri kemuliaan sorak-sorai buat Tuhan. Mari saya undang tim Angklungers untuk menampilkan yang terbaik.
jadi pengen manortor ya saudara. Mari kita undang anak-anak sekolah minggu untuk didoakan. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita akan arahkan tangan kita kepada anak-anak, kita doakan mereka supaya mereka dapat belajar tentang firman Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami bersyukur anak-anak bisa hadir, bisa belajar firman Tuhan. Kami bersyukur dari sejak masih kecil mereka mengetahui, mendengar akan firman-Mu supaya anak-anak itu bisa bertumbuh disertai dengan kebenaran-kebenaran yang mereka dengar dari sejak masih kecil. Kami menyerahkan setiap mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami juga menyerahkan guru-guru sekolah minggu ke dalam tangan Tuhan supaya guru-guru dapat menyampaikan kebenaran dengan sederhana, dengan efektif kepada mereka supaya mereka dapat mengerti. Pakai juga Tuhan semua alat-alat yang dipakai untuk kebenaran dan untuk memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah penyertaan Tuhan menyertai mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari saudara kita siapkan hati. Ya Tuhan, sumber kekuatan kami hanya Engkau Tuhan. Gak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Kami kuat bukan karena usaha kami Tuhan. Kami kuat bukan karena apa yang kami lihat Tuhan. Tapi karena firman-Mu yang gak pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Amin. Ya Tuhan, firman-Mu tak pernah berubah. Mari saudara sama-sama nyanyikan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun
namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari saudara boleh bangkit berdiri, kita sama-sama naikkan pujian ini. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Ya Tuhan, benar firman-Mu tak pernah berubah buat setiap kami Tuhan. Sangat mudah saudara untuk kita memuji Tuhan ketika keadaan kita sedang baik. Tapi bagaimana jika keadaan sedang tidak baik-baik saja? Kita merasa gak mampu. Hari ini kita mau belajar saudara. Kita mau belajar percaya kalau Tuhan yang kita punya adalah Tuhan yang setia. Kuasanya tak terbatas saudara. Semoga lagu ini memberikan kekuatan, harapan, dan iman yang kuat bagi setiap kita. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Haleluya. Mari saudara sama-sama nyanyikan pujian ini. Cara-Mu mencintaiku, Kau ada di
cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Nyatakan Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau tak terbatas kuasa-Mu Tuhan bagi setiap kami yang datang. Oh Tuhan, hanya Kau kekuatan kami. Haleluya, haleluya. Sebab Kau besar, sebab Kau besar. Haleluya, haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas. Oh Yesusku, ya Allahku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu. Amin Tuhan. Tak terduga jalan-Mu. Mari nyatakan Tuhan. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Sama-sama katakan tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu tak terduga, cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Benar Tuhan, terima kasih untuk pujian penyembahan kiranya boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan waktu yang indah ini.
Engkau menilik setiap hati kami ya Tuhan, pribadi lepas pribadi. Kami percaya Tuhan, kami boleh merasakan kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Biarlah pujian kami menyenangkan hati-Mu. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan urapi hamba-Mu, Tuhan urapi kami semua. Ajar kami untuk kami mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kuasa-Mu nyata di tempat ini. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Tidak ada kuasa apapun yang akan mengganggu ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk. Ya, salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita ada di tempat ini karena anugerah Tuhan. Pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema membesarkan suara di padang gurun. Bapak Ibu yang terkasih, kita hidup di zaman yang penuh suara. Suara sosial media ya, ada HP, ada tab, ada iPad, ada segala macam bentuk sosial media. Segala macam ada di sana. Kemudian suara yang kompromi dengan menghalalkan segala cara. Suara dosa yang seringkali kita tidak sadar. Ada suara ketakutan di dalam diri setiap kita, bahkan kekhawatiran. Setiap saat ada kita rasakan. Suara dunia yang terus berkata bahwa kebenaran tidak lagi penting. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ironisnya di tengah begitu banyak suara dunia, justru suara Tuhan tidak didengar. Orang banyak sekali sudah terlalu nyaman dengan kehidupannya, lupa akan suara Tuhan. Keadaan ini mirip seperti kondisi Israel ketika Yohanes Pembaptis lahir. Selama ratusan tahun tidak ada nabi. Langit seolah diem. Bangsa hidup dalam kekeringan rohani. Ibadah tetap berjalan. Tetapi hati kebanyakan menjauh daripada Tuhan. Bapak Ibu, di tengah padang gurun rohani ini, Tuhan membangkitkan seorang anak yang bernama Yohanes. Bukan untuk populer, bukan untuk mencari follower, tetapi untuk menjadi penyuara firman Tuhan. Bukan suara di istana, bukan suara di panggung kehormatan, melainkan suara di padang gurun. Mari kita akan baca ayat kita pagi hari ini. Yahu, baterai habis. Ya, saya akan bacakan ayat ini. Lukas 1 ayat 5. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes.
Engkau akan bersuka cita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan satu umat yang layak baginya. Ya. Dari bacaan ayat ini ada beberapa poin yang akan kita belajar bersama-sama. Yang pertama, suara Tuhan lahir dari kehidupan yang benar di hadapannya. Lukas 1 ayat 6, keduanya adalah benar. Zakaria dan Elisabet di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Bapak Ibu, siapakah Yohanes Pembaptis itu? Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi. Dia diutus Allah untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesias, yaitu Yesus Kristus. Yohanes adalah tokoh penghubung dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Dan ayahnya Yohanes adalah Zakaria, seorang imam, dan ibunya adalah Elisabet. Kelahirannya satu mujizat yang luar biasa. Ayat yang tadi kita baca. Kenapa? Karena di Lukas 1 ayat 7 bahwa Elisabet dikatakan sudah lanjut usia dan mandul. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pentingnya peranan orang tua di dalam keluarga kita. Yohanes bukan lahir dari keluarga yang sempurna, tetapi dari keluarga yang takut akan Tuhan. Sebelum Yohanes dipakai Tuhan dengan luar biasa, ibunya Elisabet dan ayahnya Zakaria hidup di tengah-tengah generasi yang rusak. Namun mereka tetap taat kepada Tuhan. Mereka tetap menuruti perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Mereka tetap setia meski doanya belum dijawab. Zakaria tetap melayani sebagai imam meski dia merasakan kecewa. Mereka tetap percaya meski keadaan belum berubah dan Tuhan memakai keluarga yang hidup di dalam ketulusan ini untuk melahirkan suara kenabian. Bapak Ibu, ini Yohanes. Yohanes Pembaptis hidup sederhana di padang gurun. Dia mengenakan pakaian dari bulu unta. Ikat pinggang kulit, makannya belalang dan madu. Di dalam Matius 3 ayat 4. Pesan utama yang disampaikannya adalah, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Matius 3 ayat 2. Yohanes 1 ayat 29, Yohanes membaptis banyak orang di sungai Yordan sebagai tanda pertobatan. Ia menunjuk kepada Yesus Kristus dan berkata, lihatlah anak domba yang menghapus
dosa dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu peristiwa yang paling penting dalam pelayanan Yohanes adalah membaptis Yesus di Sungai Yordan. Saat itu langit terbuka, Roh Kudus turun seperti burung merpati, terdengar suara dari surga. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dan peristiwa itu menjadi awal pelayanan publik daripada Tuhan Yesus. Sebuah ilustrasi, sebuah lilin tidak perlu berteriak untuk mengalahkan gelap. Ia cukup menyala saja. Akhir-akhir ini Bandung lagi pemadaman listrik. Waktu Jumat lalu kita doa PE seperti apa ya Pak Om? Candlelight ya. Doa PE di lantai bawah karena ternyata daerah sini mengalami pemadaman listrik. Puji Tuhan, doa PE selesai, lampu nyala. Nah, Bapak Ibu kita persekutuan doa Jumat itu pakai lampu HP. Yang bawa HP lampu dinyalakan. Tetapi itu tidak melemahkan semangat. Kita tetap semangat. Memuji Tuhan, menyembah, mendengarkan firman Tuhan dan berdoa syafaat untuk gereja Tuhan di tempat ini. Lilin tidak perlu berteriak untuk mengalahkan gelap. Cukup menyala saja. Demikian juga kita orang percaya, saya dan Bapak Ibu semua. Kehidupan yang benar otomatis akan menjadi suara di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Apakah hidup kita benar di hadapan Tuhan? Apakah kita tetap setia dalam kondisi apapun, sekalipun doa kita belum dijawab? Apakah kita tetap melayani sekalipun kita mengalami kekecewaan dalam pelayanan kita? Hari ini Tuhan juga mencari orang-orang yang berani membesarkan suara di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Saudara yang terkasih, dunia sekarang penuh dengan suara yang keras, tetapi kehidupannya kosong. Banyak orang ingin punya suara besar, vokal yang besar, dan memiliki pengaruh yang besar. Tetapi tidak mau hidup benar di hadapan Tuhan. Terlalu nyaman dengan kehidupannya. Banyak keluarga-keluarga Kristen yang ingin dipakai Tuhan dengan cara luar biasa. Tetapi tidak berani mengambil keputusan. Keputusan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Sebelum Tuhan mempercayakan mimbar, sebelum Tuhan mempercayakan pelayanan buat setiap kita, siapapun itu, Tuhan ingin melihat kamar pribadi kita, kehidupan pribadi kita, sejauh mana kita ini menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Sebelum Tuhan memakai mulut kita untuk kita menjadi saksi Tuhan, Tuhan melihat hati kita, ketulusan hati kita terlebih dahulu. Tuhan memakai keluarga yang hidup dalam ketulusan untuk melahirkan suara kenabian. Kalau kita ingin membesarkan suara di padang gurun kehidupan ini, mulailah dengan keberanian. Saya berani memperbaiki hidup di hadapan Tuhan terlebih dulu. Sekalipun kita pernah melakukan dosa, sekalipun kita pernah melanggar perintah Tuhan, sekalipun kita pernah hidup tidak benar di hadapan Tuhan, ketika kita mau berubah, ketika kita mau memperbaiki diri kita di hadapan Tuhan, Tuhan akan memakai kita di setiap padang gurun kehidupan kita ini. Bapak Ibu, poin yang kedua, suara di padang gurun adalah suara yang penuh roh dan kuasa Allah. Lukas 1 ayat 15. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan
dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia adalah Yohanes, Yohanes Pembaptis. Malaikat memberitahukan kepada Yohanes bahwa dia dipenuhi Roh Kudus sejak dalam kandungan. Membawa banyak orang Israel kembali kepada Tuhan. Tuhan pakai Yohanes. Berjalan dalam roh dan kuasa Elia untuk mempersiapkan umat bagi Tuhan. Tugas Yohanes bukan menjadi pusat perhatian, tetapi mempersiapkan jalan bagi Yesus Kristus, yaitu Sang Mesias. Mengapa Tuhan pilih Yohanes Pembaptis? Bukan karena dia pendidikan tinggi, bukan karena koneksi yang besar, bukan karena popularitas atau kekuatan dia sendiri. Tetapi karena Yohanes sudah diurapi Roh Kudus, ia dipenuhi Roh Kudus, dipenuhi roh dan kuasa Tuhan dari tempat yang maha tinggi. Yohanes Pembaptis hidupnya menjalankan panggilan Tuhan. Berani menyampaikan kebenaran meski tidak populer. Memiliki kerendahan hati dan tidak mencari kemuliaan diri. Dari saksi untuk mengarahkan orang kepada Kristus, bukan kepada diri sendiri. Jadi saksi. Bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk mengarahkan orang kepada Kristus. Di padang gurun, tempat yang sunyi, namanya juga padang gurun, tidak ada rumput, tidak ada pohon, tidak ada kolam renang di sana ya. Tempat yang sunyi, tempat yang keras, tempat yang tidak nyaman, tempat yang minim apresiasi. Siapa yang mengapresiasi di padang gurun? Bapak Ibu yang sudah pernah ke Israel pasti melihat padang gurun di sana. Tetapi justru disitulah suara Tuhan sering terdengar paling jelas. Kadang Tuhan izinkan kita masuk ke padang gurun kehidupan kita. Padang gurun kehidupan kita apa yang kita alami? Pergumulan hidup. Pergumulan hidup yang terus menerus yang tidak ada hentinya. Selama kita hidup, kita punya pergumulan hidup. Kalau kita tidak mau punya pergumulan hidup, artinya kita dead dari dunia ini. Kemudian penolakan. Padang gurun apa? Kesepian. Kesepian mungkin jauh dari keluarga. Proses yang panjang. Orang yang sudah sekian tahun keadaannya tidak baik-baik saja, mungkin melewati proses itu dengan proses yang cukup panjang, yang kapan sampai akhir, kapan Tuhan panggil saya, kapan? Ketika seseorang sudah merasa putus asa, mungkin tergeletak di tempat tidur, dia akan katakan, Tuhan kenapa saya tidak dipanggil? Orang yang tidak sakit Tuhan panggil. Proses yang panjang untuk orang-orang yang mengalami padang gurun seperti ini. Lalu pelayanan yang tidak dihargai. Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita merasa pelayanan saya tidak dihargai, kita percaya ada Tuhan yang memperhitungkan, ada Tuhan yang melihat, sekalipun kita tidak terlihat oleh orang lain, tetapi Tuhan melihat kita. Padang gurun berbicara, ego kita dihancurkan, kesombongan dilepaskan, dan kita belajar bergantung pada kekuatan Tuhan. Bapak Ibu, kesombongan yang ada dalam diri kita, kita serahkan sama Tuhan.
Biar kita bergantung kepada Tuhan, bukan karena kita kuat. Kita bisa hari ini, kita bisa ini dan itu. Kita mampu menjadi pemimpin di satu perusahaan. Kita mampu menjadi worship, kita mampu menjadi pelayan Tuhan. Tetapi ketika ego kita masih ada dalam diri kita, untuk apa semua? Yang membuat kita menjadi seperti itu bukan karena kita kuat dan hebat, tetapi karena kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan setiap kita. Kita tidak bisa menjadi penyambung suara Tuhan hanya dengan kemampuan bicara kita. Kita bicara bahkan tidak ada koma, tidak ada titik. Orang yang mendengarkan mungkin bingung sementara kita berbicara lancar. Bukan. Bukan juga dengan jabatan. Bukan juga dengan pengalaman atau kepintaran di dalam diri setiap kita. Sebaliknya, untuk menjadi penyambung suara Tuhan, kita memerlukan urapan Roh Kudus, keberanian ilahi, hati dan semangat yang menyala-nyala bagi Tuhan. Kita perlu itu Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita tidak pernah berdiri di sini, tetapi kita seorang ayah di rumah menjadi kepala keluarga. Minta sama Tuhan untuk diurapi, diberi hikmat ketika menjadi kepala keluarga, memimpin istri dan anak-anak. Diberikan hikmat yang dari Tuhan. Dan kita punya semangat yang menyala-nyala, memiliki hati untuk melayani Tuhan. Saat ini dunia tidak membutuhkan banyak pidato yang kosong. Saat ini dunia membutuhkan suara yang penuh dengan urapan dan mengubahkan. Tantangannya, kadang kita bersuara tetapi suara kita tidak dihargai. Kita sedih, kita kecewa. Suara kita tidak didengar. Ketika kita punya usulan yang bagus, kita tidak didengar, dilewat. Kita merasa kecewa. Suara kita bahkan ditolak. Tidak bisa, itu tidak bagus. Seandainya kita ada dalam satu organisasi atau dalam satu komunitas, ketika kita ada di posisi itu tantangan buat setiap kita. Meskipun demikian, janganlah menjadi Kristen yang diam dan tidak berbuat apa-apa ketika keadaan dunia makin gelap. Hari-hari ini dunia membutuhkan pekerja Tuhan, para pengurus, pelayan Tuhan yang berani berkata benar. Bukan di depan berkata benar, tetapi di belakang berbeda. Benar ya benar, salah ya salah. Berani katakan itu, dimanapun kita berada. Kemudian orang percaya tidak kompromi. Generasi yang tidak malu memberitakan Kristus. Entah di pasar, entah di kendaraan umum, entah di sekitar rumah. Entah buat keluarga kita yang belum di dalam Tuhan. Beranikan diri untuk memberitakan Kristus. Tidak perlu malu, tidak perlu bawa Alkitab yang besar. Tidak perlu khotbah panjang dan lebar. Tetapi dengan kehidupan kita bisa menjadi saksi buat mereka. Tuhan memanggil kita untuk menjadi penyambung lidah Allah dan memperdengarkan suaranya. Banyak orang percaya akhirnya memilih diam karena apa? Takut ditolak, takut kehilangan teman. Temannya sudah banyak. Kalau berani nanti ditolak, lebih baik diam. Takut kehilangan komunitas. Ini terjadi di mana-mana Bapak Ibu. Takut dianggap fanatik. Kalau kita ingin membesarkan dan memperdengarkan suara di padang gurun, mintalah Roh Kudus untuk memenuhi hidup kita. Tuhan tidak memanggil kita agar menjadi orang yang terkenal. Tuhan memanggil setiap orang percaya menjadi suara yang membawa kepada pertobatan.
Tuhan memanggil kita setiap orang untuk kita bisa membawa ke dalam pertobatan orang lain. Membawa pengharapan. Buat siapa? Buat orang-orang di hadapan Tuhan. Membawa terang Kristus seperti lilin. Satu lilin, kalau sudah terang ada lilin tidak terlihat. Tetapi kalau situasi sudah gelap, ada satu lilin saja, sinar itu akan terlihat terang. Mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Hari ini pertanyaannya bukan apakah kita punya suara, tetapi suara siapa yang keluar dari hidup kita? Apakah suara dunia atau suara yang dari Tuhan? Kiranya Tuhan membangkitkan gerejanya, membangkitkan kita untuk bersuara, untuk hidup penuh dengan Roh Kudus, dan berani berdiri di tengah padang gurun zaman ini. Bapak Ibu, yang ketiga, suara di padang gurun, suara yang membawa orang kembali kepada Allah. Dalam Lukas 1 ayat 6, ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Tugas Yohanes bukan meninabobokan iman seseorang hingga lupa pada penciptanya. Tugas Yohanes bukan membiarkan umat Tuhan jauh dari hadapan Tuhan, tapi tugas Yohanes adalah membawa orang-orang kembali kepada Tuhan. Ia berbicara tentang pertobatan, tentang perubahan hidup, kesiapan menyambut Sang Mesias yang dinanti-nantikan, yaitu kedatangan Tuhan Yesus. Dan itu tidak mudah Bapak Ibu. Karena dunia lebih suka ini. Lebih suka ini ya Bapak Ibu. Kemana ini? Ayo anak muda. Jangan anak muda aja yang sudah sepuh juga senang. Apa ini? Kafe. Nongkrong di kafe sampai jam 12 malam mungkin. Nonton. Sampai lupa waktu. Nah, dunia lebih suka ini nih, hiburan daripada pertobatan, kenyamanan daripada perubahan. Lebih suka dipuji daripada ditegur. Dipuji seneng, tapi ditegur, besok gak mau pelayanan lagi. Nah, lebih suka berkat daripada pengajaran yang keras. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Kita lihat di dunia seperti ini. Gak salah sih ke kafe, gak salah. Nonton, hiburan juga gak salah, boleh. Rame-rame sama teman, berkomunitas, punya komunitas yang baik, gak salah. Yang salah adalah lupa waktu, melupakan Tuhan, itu yang kurang baik. Suara di padang gurun memanggil Yohanes untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 17a, ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Untuk apa? Jawabannya Lukas 1 ayat 17b. Katakan demikian, untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan satu umat yang layak baginya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, konteks keadaan rohani Israel
seperti padang gurun. Bangsa Israel kehilangan suara kenabian, suara profetik. Ibadah tetap berjalan tetapi umatnya menjauh dari Tuhan. Ibadah berjalan, tubuh kita ada di sini, tetapi pikiran kita jauh dari Tuhan. Mungkin pikiran kita melayang-layang. Tadi rumah sudah dikunci belum ya pagernya? Atau karena pagi-pagi sibuk masak, kompornya lupa dimatiin enggak ya? Kita enggak bisa fokus ketika kita ada di rumah Tuhan. Kita ibadah oke. Tiap minggu setia. Tetapi hati kita jauh daripada Tuhan. Rasanya itu sia-sia Bapak Ibu. Orang menunggu kehadiran Mesias, tetapi banyak yang hidup tanpa pengharapan. Menunggu oke, mau. Berharap iya. Tetapi gak punya pengharapan, gak punya kepastian. Gak jelas di dalam hidupnya, di dalam hatinya. Di tengah padang gurun rohani, Tuhan membangkitkan satu suara Yohanes, yaitu suara Yohanes Pembaptis. Dunia sedang menanti suara pemulihan. Orang tua dipanggil menjadi suara bagi anak-anaknya. Kita yang sudah menjadi orang tua, kita bisa menjadi suara buat anak-anak kita. Guru dipanggil menjadi suara bagi murid-muridnya. Pelayan Tuhan dipanggil menjadi suara bagi jemaat. Dan anak-anak muda dipanggil menjadi suara bagi siapa? Bagi teman sebayanya dan bagi generasinya. Semua ada bagiannya, semua ada komunitasnya, semua ada jalurnya. Hari ini Tuhan juga mencari suara seperti suara Yohanes di gereja masa kini. Suara yang mengingatkan, suara yang menuntun, suara yang membawa orang-orang kembali kepada Tuhan. Pertanyaannya, apakah suara kita membawa orang mendekat kepada Tuhan dan membawa pemulihan? Atau sebaliknya, justru menjauhkan diri dari Tuhan? Kita koreksi setiap hati kita. Hari-hari ini dunia sedang membutuhkan suara yang berani berkata benar, berani hidup kudus, berani berbeda dengan dunia, berani tetap setia. Jangan diam ketika Tuhan ingin memakai hidupmu menjadi dan membagi suara keselamatan bagi banyak jiwa serta membawa pemulihan. Ada quotes mengatakan, padang gurun tidak menghentikan suara Tuhan. Justru di sanalah suara itu dibesarkan. Padang gurun menjadi tempat Tuhan membentuk suara yang sanggup mengguncang dunia. Tuhan tidak mencari suara yang paling keras, tetapi hati yang paling siap dipakainya. Orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak hidup untuk menyenangkan manusia, tetapi untuk menyuarakan kehendak Tuhan. Dunia tidak hanya membutuhkan orang yang pandai berbicara tentang Tuhan, tetapi orang yang hidupnya berbicara tentang Tuhan. Satu suara yang dipenuhi Roh Kudus dapat membangunkan satu generasi. Hari ini dunia juga penuh padang gurun. Padang gurun dalam keluarga, seperti apa kondisi keluarga kita berhubungan dengan Tuhan. Padang gurun iman. Bagaimana iman percaya kita kepada Tuhan. Padang gurun pelayanan. Bagaimana keadaan pelayanan kita di gereja kita, pelayanan dimanapun Tuhan percayakan. Apakah kita sudah benar-benar melayani untuk Tuhan atau untuk supaya kita dipuji orang?
Bagaimana dengan padang gurun generasi muda? Anak-anak muda, jadilah engkau generasi-generasi yang membawa sebayamu untuk memuliakan Tuhan. Padang gurun moral. Bapak Ibu, padang gurun moral ini menjadi pergumulan buat banyak orang. Karena apa? Dunia ini memberikan sesuatu yang membuat kita jauh dari Tuhan. Tetapi kita percaya, kita mau Tuhan bentuk. Mungkin keluarga saya dan saudara sedang berada seperti padang gurun ini. Banyak kesulitan. Iman kita mulai lemah. Dan kita pun malas untuk beribadah. Pelayanan terasa kering. Malas untuk berdoa. Malas baca Alkitab. Baca gemari. Saya ingat awal tahun diumumkan oleh Buku Mala, ayo baca gemari. Lapor ke Ibu Nasira, nanti akhir tahun ada hadiah. Bukan hadiahnya yang dicari Bapak Ibu, tetapi ketaatan kita. Baca gemari adalah Alkitab, menuntun kita setiap hari. Kemudian kita malas ikut persekutuan. Persekutuan yang ada di tempat ini adalah prayer encounter hari Jumat. Silakan Bapak Ibu ada di tempat ini, kita berkumpul bersama memuji menyembah Tuhan. Bahkan ada wadah gift yang ada di tempat ini. Sudah ada beberapa gift yang terbentuk. Silakan Bapak Ibu hadir setiap Rabu jam 6:15 sore ada di sini. Rabu pagi jam 10 ada ibu-ibu. Dan juga Kamis. Ada juga Sabtu gift remaja. Banyak wadah yang bisa kita ikuti Bapak Ibu supaya kita tidak mengalami kekeringan rohani kita. Jangan menyerah, Tuhan masih sanggup membangkitkan suara pengharapan di tengah padang gurun. Dan mungkin suara itu adalah suara Tuhan untuk saudara, untuk saya, untuk kita semua. Saudara yang terkasih, di tengah keramaian dunia ini, Tuhan masih mencari satu suara yang mau dipakainya. Siapkah saya dan saudara? Mungkin saudara berkata, saya biasa aja, saya bukan tokoh masyarakat, saya bukan pengkhotbah, dan saya bukan pemimpin besar. Pertanyaannya, maukah kita menjadi suara Tuhan di tengah padang gurun zaman ini? Hari ini Tuhan mencari orang-orang yang membesarkan suara di tengah dunia yang gelap. Siapkah saya dan Bapak Ibu? Apakah hidup saya sudah menjadi suara Tuhan? Apakah perkataan saya membawa orang kepada Kristus? Apakah saya masih memiliki keberanian rohani? Bagaimana dengan perkataan saya? Bagaimana dengan sikap saya sebagai anak-anak Tuhan? Apakah semuanya itu sudah mencerminkan akan kasih Tuhan? Mencerminkan akan kita bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang bisa menjadi berkat, yang bisa menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan membesarkan suara di padang gurun, di tengah-tengah di mana kita tinggal, di tengah-tengah di mana kita berada, dimanapun kita berada. Jadilah anak-anak Tuhan yang menjadi alat kemuliaan Tuhan dan siap dipakai di ladang Tuhan. Kiranya Tuhan memakai kita menjadi suara yang mempersiapkan jalan bagi kemuliaan nama Tuhan di zaman ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan datang di hadapan Tuhan. Pujian dan syukur kami Tuhan. Kami naikkan di hadapan Tuhan. Hidup kami adalah penyembahan bagi Tuhan. Untuk kami mau Tuhan pakai. Untuk kami siap menjadi alat kemuliaan Tuhan. Mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan naikkan satu pujian. Pujian dan syukurku ya Tuhan. Pujian dan syukurku ku
bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Pujian dan syukurku, pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kebaikan-Mu. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Inilah hidup kami ya Tuhan. Kau penyembahan kami dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan.
Kami rindu setiap kehidupan kami menjadi kehidupan yang memberikan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Setiap kehidupan kami menjadi pribadi-pribadi yang berani menyuarakan suara Allah, suara kebenaran firman Tuhan, suara kenabian di tengah-tengah zaman, situasi, dan kondisi yang tidak kondusif ini. Engkau memanggil kami keluar dari kegelapan kepada terang Allah yang ajaib, agar setiap kami berani memberitakan tentang siapa Tuhan yang sesungguhnya. Di padang gurun kehidupan ini, di tengah kekeringan rohani, di tengah-tengah ketandusan pengharapan, di tengah-tengah kesulitan zaman, baiklah setiap pribadi kami seperti Yohanes Pembaptis yang hadir di tengah-tengah negeri ini, yang hadir di tengah-tengah komunitas, yang hadir di tengah-tengah keluarga, dan yang berani berkata, Tuhan Yesus sudah dekat, kedatangannya tidak disangka-sangka. Bapa, mampukan setiap kami, beranikan setiap pribadi kami. Kami tahu Engkau punya rencana yang terbaik bagi setiap pribadi kami. Tolong kiranya Roh Kudus terus berbicara dan memandu setiap pribadi kami, sehingga kami memiliki roh yang menyala-nyala bagi Tuhan. Setiap keluarga Tuhan pakai seperti Zakaria dan Elisabet di tengah dunia yang rusak iman, mental, moral, dan karakternya. Tetapi kami tetap menjadi orang-orang yang taat dan hidup benar di hadapan Tuhan. Terima kasih firman-Mu berhenti disampaikan, tetapi suara Allah terus berbicara, dan kami persilahkan memampukan setiap pribadi kami untuk terus bersaksi dan bersaksi bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Tuhan memberkati dan memakai hamba-Mu dengan kapasitas surgawi dan tambah-tambahkan hikmat. Bapa, sebentar kami akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan lewat persembahan kami. Biarlah setiap pribadi kami memberi yang terbaik bagi Tuhan. Dengan kerelaan, dengan ketulusan, kami mendukung pekerjaan Tuhan. Karena kami tahu Engkau sudah memberikan kehidupan, memberikan kecukupan, bahkan Engkau memberkati kami tidak pernah berkekurangan. Karena itu kami mau memberi dengan tulus hati. Pakai para kolektan ya Tuhan, di dalam pelayanan Tuhan berkati juga. Terpuji nama Bapa selama-lamanya, kami mengucap syukur dan kami siap memberi persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Asik haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak,
tinggikan namamu. Haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Shalom Bapak Ibu sekalian. Harusnya yang di sini saya rindu tuh Ibu Kumala. Ya. Karena beliau ini sekeluarga akan healing beberapa bulan. Ya. Jadi takutnya nanti saya kangen gitu. Cuman berhubung kemarin dia baru nyinden jadi suaranya nggak ada gitu. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita diingatkan lagi dengan firman Tuhan yang begitu luar biasa, menusuk, keras, dan membongkar hati kita. Dan firman Tuhan ini kalau dianalogikan itu seperti dunia kita, keluarga kita, pelayanan kita, dan dimanapun kita Tuhan tempatkan, baik itu di dalam pekerjaan pun juga. Kita harus bisa berbeda dengan dunia ini, bisa berdiri menyuarakan suara Tuhan, suara kenabian itu. Ya. Terima kasih Ibu Nasira, firman Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberkati terus pelayanan Ibu, dimanapun Ibu melayani Bapak juga. Ya. Tuhan berkati Ibu. Berterima kasih juga buat setiap rekan-rekan kita, worship leader, singer, pemain musik, apalagi lagu kita yang terakhir, saya lihat begitu luar biasa, cik-cik gitu ya, tanum ya, hebat pisan. Terus yang di belakang, Kyung Hee, terima kasih semua pelayan-pelayan kita ya. Bapak Ibu sekalian, angklunger kita liburkan dulu, sampai nanti ada pemberitahuan. Sampai Ibu Kumala datang. Kalau dia nggak datang, angklunger gak ada. Ada satu pengumuman yang sangat penting Bapak Ibu sekalian. Untuk menindaklanjuti doa 10 hari Pentakosta itu. Jadi prayer encounter minggu keempat. Itu kita tetap akan adakan tetapi dengan doa, puasa dan pengurapan. Untuk itu kami mengundang setiap pelayan BFC khususnya untuk pelayan minggu depannya. Hari Minggunya
baik itu Asyir Kolektan, terutama pelayan perjamuan kudus. Kita akan berdoa bersama-sama di sini. Nanti gembala kita akan mengurapi sehingga pelayanan kita hari Minggu itu bukan pelayanan yang biasa-biasa, ya. Pelayanan yang penuh urapan. Jadi Bapak Ibu sekalian, dimohon untuk kehadirannya. Kita akan berbuka puasa di sini 5:30. Menunya menarik. Setiap kita diwajibkan hadir. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau misal mau hadir juga jemaat juga boleh. Jadi tidak melulu pelayan saja, semua orang boleh hadir. Cuman Bapak ya, Ibu Kumala sama Pak Paulus hadirnya jauh. Bapak Ibu sekalian, saya ingin perkenalkan satu orang praktekan tempat ini. Namanya Daryl. Daryl ada? Tolong ke depan. Ini Bapak Ibu sekalian, Daryl ini ada praktekan dari sini, Daryl sini. Biar sama-sama gantengnya. Ini praktekan dari Abdial. Bidang studinya adalah musik gereja Bapak Ibu sekalian. Major dia adalah drum, minornya biola ya. Kalau saya kecek-kecek. Bapak Ibu sekalian tolong dibantu. Dia akan bersama-sama dengan kita masuk ke setiap pelayanan kita. Sehingga semester berapa, Dar? Semester 4 Bapak Ibu sekalian ya. Terus doakan buat dia juga sehingga dia juga boleh dapat melayani Tuhan, menjadi alat Tuhan dimanapun nanti Tuhan tempatkan dia. Ya. Berikan tepuk tangan. Selamat datang di BFC ya. Apalagi Pak? Udah? 5:30. Buka puasa 5:30. Ya, hari Jumat. Baik Bapak Ibu sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Nanti Mr. James yang akan berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur firman-Mu telah mengingatkan kami tentang suara apa yang kami kumandangkan di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Firman Tuhan menantang kami sebagai orang tua, terutama seorang ayah, untuk menyuarakan firman-Mu, untuk menyuarakan suara Tuhan di dalam keluarganya masing-masing. Oleh sebab itu, biarlah kami sebagai anak-anak-Mu, kami sebagai orang tua, kami sebagai seorang ayah, benar-benar dapat mentaati akan firman Tuhan untuk menyuarakan firman-Mu di tengah keluarga kami. Terima kasih Tuhan untuk Ibu Nasira yang sudah membawakan firman-Mu. Kami percaya Tuhan akan berkati Ibu Nasira lebih dan lebih lagi. Tuhan akan pakai untuk menjadi alat-Mu di mana dia ditempatkan Tuhan. Pada saat ini kami juga berdoa Tuhan bagi seluruh jemaat GIA Rayon Baladewa ini. Kami percaya Tuhan akan pakai kami semua supaya kami benar-benar dapat menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan dan menyuarakan Tuhan di tempat kami berada masing-masing. Tuhan akan pakai kami supaya kami setiap hari dapat mengalami Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih juga untuk semua pelayan-pelayan yang bekerja pada saat ini. Biarlah seluruh pelayan dapat dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah mereka dapat melayani Tuhan dengan kerelaan hati mereka untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi perkembangan dan kemajuan pekerjaan Tuhan di Rayon Baladewa ini. Tuhan akan pakai setiap kami, supaya kami bukan hanya menjadi jemaat yang hadir, tetapi jemaat yang mau dipakai oleh Tuhan. Jemaat yang mau benar-benar melayani Tuhan. Jemaat yang benar-benar bisa
memakai karunia kami masing-masing untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan akan pakai setiap kami untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa juga bagi Tulip Guest House di sini Tuhan. Tuhan akan pakai tempat ini untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan juga akan pakai Pak Paulus, Ibu Kumala lebih lagi. Dan biarlah Tuhan akan berkati setiap karyawan di tempat ini. Supaya guest house ini bukan hanya menjadi satu guest house yang hanya untuk berbisnis, tetapi guest house juga untuk dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa bagi pemerintah Kota Bandung dan juga pemerintah Indonesia yang pada saat ini belum baik-baik saja. Kami percaya Tuhan akan pakai mereka supaya mereka dapat memberikan satu kebijaksanaan yang takut akan Tuhan. Tuhan akan tolong supaya masalah listrik yang sekarang menjadi masalah di Kota Bandung itu dapat segera teratasi. Kami percaya Tuhan akan pakai bangsa ini untuk menjadi bangsa yang memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami semua. Biarlah nama Tuhan saja yang dimuliakan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa. Jemaat Tuhan yang terkasih, setelah kita bersama-sama beribadah memuji dan memuliakan nama-Nya, meninggikan, mengagungkan, mendengarkan firman-Nya dan memberikan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Jalani sepanjang sepekan dengan pertolongan Tuhan dan membesarkan suara di padang gurun kehidupan masing-masing dimanapun engkau berada. Jadilah penyambung lidah Allah, jadilah alat kebenaran dan jadilah saksi-saksinya. Mari arahkan mata hati, tengadahkan tangan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus-Nya yang senantiasa menolong, memimpin, menyertai dan memberkati kehidupan kita mulai pagi hari ini bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dengan sepakat kita berkata, amin. Pujian, hormat, syukur selamanya, segala tata kemuliaan Kau yang layak kami agungkan, mulia nama-Mu. Bagimu segalanya sembah syukur kami naikkan, selamanya Kau yang layak kami agungkan, mulia nama-Mu. Kau yang layak, Kau yang layak kami agungkan, mulia nama-Mu. Yesus mulia, Yesus mulia. Saudara dipersilakan duduk untuk bersaat teduh.